Namaku Zaki. Aku bekerja di salah satu instansi perkantoran sebagai seorang manajer keuangan. Bisa dibilang, aku manajer termuda di kantorku. Sudah hampir 5 tahun lebih aku bekerja. Ya, sesekali memang sering muncul rasa bosan dengan rutinitasku selama ini. Walaupun menjabat seorang manajer, namun menurutku apapun itu jabatannya, ya namanya pekerjaan sama saja. Dan sekedar ingin menghilangkan rasa jenuhku, aku mengambil cuti untuk melakukan camping mandiri. Kenapa disebut mandiri? Ya karena memang hanya aku sendiri saja yang akan camping. Sesuai dengan rencanaku sebelumnya, aku membuat agenda untuk camping di daerah perkebunan milik kakek, daerah Tasik, Malaya. Kebun punya kakek cukup luas, ada saungnya juga, tempat di mana kakek sering memakainya untuk beristirahat ketika berkebun. Sesampainya di rumah kakek, aku disambut hangat olehnya. Sudah lama juga aku tidak berjumpa. Kakek bertanya kenapa aku hanya sendirian. Aku jawab, ya butuh waktu untuk sendirian aja kek. Biasalah, jenuh sama kerjaan. Begitu kata aku sambil tertawa. Setelah cukup lama mengobrol, aku pun langsung diantar kakek menuju kebunnya yang sebenarnya letaknya tidak jauh dari rumah. Sampai di lokasi camping, aku merasa takjub melihat kebun milik kakek itu. Ternyata sekarang terlihat begitu luas dan pemandangannya pun sangat indah. Kakek menunjukkan satu tempat untukku memasang tenda. Aku pun langsung bergegas pasangkan tenda, sementara kakek kembali menuju rumah. Sebelum kakek kembali ke rumah, dia memasangkan sebuah lonceng kecil di dekat tenda. Dia berpesan lonceng itu sebagai tanda untuk berjaga-jaga saja. Jadi jika ada sesuatu hal yang aku butuhkan, tinggal nyalakan loncengnya. Nanti kakek akan bantu. Begitu katanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tenda sudah terpasang, kayu bakar sudah disiapkan untuk api unggun. Dan ketika itu jam 8 malam. Aku tendaku akan semakin. Tetap ya, seorang kakek akan sangat sayang pada cucunya. Meskipun aku sudah sebesar ini. Dia pun berpesan pada aku, kalau sudah masuk jam 10 malam, lebih baik jangan berada di luar tenda. Aku sempat bertanya memang kenapa jika jam 10 malam masih ada di luar tenda. Dia hanya tersenyum dan berkata, sudah, diam saja di dalam tenda dan jangan pernah keluar. Atau melihat api unggun. Aku pun menyalakan musik di handphoneku, menikmati pemandangan malam hari di depan tenda. Sampai karena sangat menikmatinya, aku pun sempat terlelap.
depan dan di luar tenda, dekat api unggun. Sadar-sadar, ketika aku terbangun sudah jam 11:30 malam. Jam segini. Sebelum masuk tenda, aku matikan api unggun terlebih dulu. Benar kata kakek. Udara semakin dingin dan suasana semakin hening. Aku masuk ke dalam tenda, merebahkan diriku di matras, dan mulai bersiap untuk tidur. Teriakku, namun tidak ada jawaban. Mungkin kena angin kali ya. Aku pun kembali ke posisiku untuk tidur. Dan suara lonceng itu kembali terdengar olehku. Dan kali ini terdengar seperti dimain-mainkan. Apa sih ini? Penasaran, aku pun buka pintu tenda dan melihat keluar. Dan ketika kulihat, lonceng sudah bergerak-gerak dengan sendirinya. Terkena angin, karena kurasakan hembusan angin ketika itu cukup besar sehingga lonceng pun bergerak terkena angin. Aku kembali menutup tenda dan melanjutkan tidurku. Hingga akhirnya aku terlelap. Entah berapa lama aku tertidur, aku terbangun ketika mendengar suara benda yang berjatuhan ke tanah, seperti benda berat dan padat yang jatuh berkali-kali ke atas tanah. Suaranya terdengar jelas olehku. Aku pun membuka mataku dan terbangun ketika itu. Ini suara apa ya? Suaranya masih terdengar jelas dari arah luar tenda. Aku pun keluar dari tenda dan kulihat ke sekitar, tidak ada apa-apa. Padahal tadi jelas sekali terdengar. Kupastikan lagi sampai tak jauh dari tendaku itu ada sebuah saung. Aku pun baru sadar ada saung di sana. Saung yang sederhana, terbuat dari bambu, dan kulihat ada seseorang di sana. Posisinya sedang terbaring, tiduran. Apa mungkin itu pos hansip ya? Kalau dari jauh kulihat dia memang seperti hansip atau penjaga malam yang sedang tidur sambil memakai sarung. Kudekati lebih dekat sambil membawa senter.
seluruh tubuhnya ditutupi oleh kain sarung. Bukan, itu seperti kain samping batik. Iya. Aku pun mendekatinya. Bentuknya memang terlihat seperti seseorang yang sedang tiduran, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kain samping. Ketika semakin dekat, orang yang sedang tiduran itu pun terlihat ada pergerakan. Dan ketika dia membalikkan posisi badannya, astaga, dari balik kain samping yang kulihat itu terbungkus satu sosok yang seluruh badannya ditutupi kain kafan. Itu sosok pocong, terbaring di saung dengan wajahnya yang hancur menghitam dan matanya merah melihat ke arahku. Kulihat lidahnya menjulur keluar seperti tercekik. Konten aku langsung berlari sepanik-paniknya kembali ke dalam tenda, menutup pintu tenda dan menutup seluruh badanku dengan selimut. Jantungku berdegup kencang, dan di luar tenda kudengar suara yang seperti sebelumnya kudengar. Dan kali ini ku yakin itu suara pocong yang sedang melompat-lompat di sekitar tendaku. Diiringi suara lonceng yang terus-menerus berbunyi sangat kencang. Aku berdoa sekuat tenaga dalam hati agar sosok itu pergi. Dan tak lama suara lonceng itu pun hilang. Dan perlahan keheningan mulai kembali, sampai aku pun coba mengecek dengan membuka pintu tenda. Sosok itu sudah hilang, dan tak jauh kulihat ada seseorang mendekatiku sedang membawa senter. Ternyata itu kakek. Aku langsung berlari ke arah kakek. Kakek langsung bawaku masuk ke dalam rumah. Katanya dia mendengar suara lonceng yang terus-menerus berbunyi, sehingga ia datang. Kakek hanya bilang dia sudah mengingatkanku untuk tidak keluar dari tenda lebih dari jam 10 malam. Aku pun mengangguk, merasa bersalah. Meskipun aku